Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan pelayan yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki minggu ke-8 sesudah Pentakosta dan akan dilaksanakan perjamuan kudus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Ronald Mauli Kabar Marbun, SSI Teol MTH. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajah-Mu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 25 ayat 12 dan 13 menjadi nas pembimbing bagi kita yang menyatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi tanah. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Di
Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami, ya Tuhan, kasihanilah. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan sebagai dinyatakan dalam Yesaya 1 ayat 18 yang menyatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah bakir misi kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih.
Jemaat Tuhan, silahkan berdiri untuk kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Menjadi perintah Tuhan bagi kita sebagai umat yang telah ditebus di dalam Yesus. 1 Timotius 4 ayat 12 yang menyatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Demikian perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di tengah dunia ini. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, Ladies Voice memberi kesaksian. pada waktunya mekar. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Kita selalu hidup dalam firman-Nya. Percaya
Saudara, jika mungkin saat ini hidupmu diterpa badai, atau mungkin doa-doamu bagai tak terjawab, tetaplah yakin dan percaya bahwa Tuhan takkan terlambat. Pertolongannya pasti tepat pada waktunya. Terima kasih atas puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus sebelum masuk dalam pemberitaan firman dan sakramen perjamuan kudus. Kita berdoa. Inilah waktunya bagi kami untuk mendengar firman-Mu yang boleh Tuhan beri melalui pemberitaan firman. Dan juga waktunya bagi kami untuk menerima anugerah Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus lewat roti dan anggur yang akan kami makan dan minum. Menghayati keselamatan yang Tuhan beri atas kami sebagai manusia yang berdosa. Karena itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus yang berkuasa bagi kami, sehingga firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus ini boleh kami lalui dengan baik dan meneguhkan, menguatkan iman kami kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga 12 yang menyatakan, Yusuf dari rumah Potifar hingga penjara. Yusuf dibawa ke Mesir, lalu Potifar seorang Mesir, pembesar Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Yusuf mendapatkan kemurahan tuannya dan menjadi pelayannya. Yusuf pun diberinya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan ke dalam tangan Yusuf. Sejak Yusuf diberinya kuasa ke dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ia menyerahkan segala miliknya ke dalam tangan Yusuf, dan dengan kehadiran Yusuf, ia tidak perlu lagi memusingkan apapun kecuali makanannya sendiri. Yusuf itu gagah perawakannya dan tampan parasnya.
Beberapa waktu berselang istri tuannya terpikat melihat Yusuf. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan kehadiranku, tuanku tidak perlu lagi memusingkan apapun yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya ke tanganku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar daripadaku, dan tidak ada yang diserahkannya kepadaku, kecuali engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun perempuan itu merayu Yusuf hari demi hari, ia tidak mengindahkannya untuk tidur dengannya atau menemani dia. Pada suatu hari, Yusuf masuk dalam ke rumah untuk melakukan pekerjaannya, sementara tidak seorang pun dari seisi rumah itu berada di rumah. Lalu perempuan itu memegang Yusuf dan menarik bajunya sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tentunya mengasihi Tuhan. Salam. Hidup yang berhasil, hidup yang disertai Tuhan, menjadi tema dalam ibadah hari ini. Hidup yang berhasil. Bapak Ibu mau berhasil hidupnya? Atau mau gagal? Mau berhasil? Mau apa enggak ini? Nah, lalu kalau ditanyakan seperti apa hidup yang berhasil? Tadi katakan mau. Lalu hidup yang berhasil itu seperti apa? Seperti apa hidup yang berhasil? Mapan. Terus apalagi? Sukses. Apalagi? Ya. Banyak uang. Enggak kedengaran kata uangnya, tapi ketika saya tahu uang maksudnya gitu ya. Banyak uang, ya. Banyak emas. Waduh, emas sekarang lagi viral. Banyak yang kumpul emas. Tapi jangan kumpul Mas Cahyono, Mas Eko gitu ya. Mas Joko gitu, bahaya lain. Kalau yang kumpul emas yang itu gitu ya. Kalau Mas Murni boleh ya. Seperti apa hidup yang berhasil ya? Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu katakan bisa saja berhasil itu kalau dapat membangun kehidupan keluarga dengan baik. Berhasil itu kalau kemudian dapat mengembangkan usaha pekerjaannya dan kemudian bisa dinikmati. Berhasil itu kalau meraih dapat cita-cita. Ya kan? Maka tidak heran kalau anak dari Bapak Ibu lulus lalu kemudian rasanya puas. Puas enggak kalau anak-anak kita lulus? Lulus kuliah, dapat sarjana misalnya, atau dapat kemudian ada titel baru lah. Ya. Ketika dia menyelesaikan pendidikannya, rasa puas enggak? Puas.
Tapi kadang-kadang anak-anak ini keasikan di kampus. Akhirnya kemudian jadi mahasiswa cinta kampus, ya. Atau mahasiswa cinta dosen. Jadi nggak mau lulus-lulus gitu loh. 6 tahun, 7 tahun, saking dia berpikir, enaknya di kampus ini. Setiap bulan dapat kiriman dari orang tua. Kalaupun ada beasiswa dari pemerintah setiap tahun. Jadi kan nyaman. Nggak bekerja dapat uang. Gitu. Kadang-kadang ada anak yang begitu. Jangan anak-anak Bukit Zaitun. Nggak ada ya? Pemuda-pemuda yang ada kuliah di sekitar Bukit Zaitun, jangan kemudian keasikan dengan hal-hal yang demikian. Karena kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, ya maka orang tua akan merasa sedih, tidak berhasil membina anak. Gitu. Mari anak-anak yang diberi tanggung jawab untuk kuliah, ya kuliah benar-benar. Karena ketika kita selesai, orang tua itu bangga, merasa berhasil mendidik mereka. Sampai di situ, tentu bukan hanya itu. Banyak yang lain yang harus dilakukan untuk masa depan supaya berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, namun ya ini bisa saja kita akan berhasil. Tapi satu hal yang harus kita pahami ketika kita mau mengatakan kita adalah orang yang berhasil, maka kita harus punya paham, hidup yang berhasil itu adalah hidup yang diberkati dan memberkati. Segala hal yang dilakukan memberi sesuatu bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Jadi kalau dikatakan kita berhasil, misalnya kita berhasil dalam pekerjaan, maka pekerjaan itu kita nikmati dalam hidup kita, tapi ingat bahwa itu juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Itu orang berhasil. Kalau kita banyak uang, maka kemudian uang itu kita nikmati untuk kita, keluarga, saudara bersaudara. Tapi ingat juga itu harus jadi berkat untuk orang lain. Itu berhasil. Punya uang banyak, tumpuk dan terus menerus tumpuk. Terus tidak mau menjadi berkat bagi orang lain, itu nggak berhasil. Itu hidup untuk dirinya sendiri. Nah, jadi kata kunci orang Kristen kalau berhasil, anak-anak Tuhan dikatakan hidupnya berhasil, dia diberkati Tuhan, maka dia harus memberkati sesama. Apa yang ada pada diri kita, itu anugerah Tuhan, itu berkat Tuhan, maka itu juga harus digunakan untuk memberkati orang lain. Gitu. Kita nikmati, tapi orang juga nikmati. Itu harus terjadi. Ya. Kita nikmati dalam hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, dan kemudian kita bagikan kepada orang lain. Nah, jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar dari tokoh dalam perikop bacaan kita. Dari tokoh yang kita baca dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 12 ini. Siapa dia? Yaitu Yusuf. Yusuf yang adalah anak dari Yakub, yaitu ibunya Rahel. Dari keturunan Yakub ini kemudian lahirnya 12 keturunan Israel. Dari ada Lea, ada Jilfa, ada Rahel, ada Bilha. Ada 4 istrinya. Bisa ya Pak Pendeta? Dalam konteks perjanjian lama itu terjadi. Jangan kemudian dengan alasan ada di Alkitab, lalu bapak-bapak pulang dari sini, Pak Pendeta bilang Yakub itu 4 istrinya, maka pulang dari sini cari istri yang lain. Jangan, sudah nggak bisa. Kita sudah mengenal Kristus, ya. Nah, zaman itu terjadi. Kalau Bapak Ibu mau
membuat 4 istri, kembalilah pada zaman Yakub. Maka kalau mau kembali pada zaman Yakub bagaimana? Mati aja dulu, gitu kan? Nah, tidak bisa. Tidak bisa kita kembali ke zaman Yakub selama. Nah, ada satu anaknya yang bernama Yusuf. Apa yang terjadi dengan Yusuf, Bapak Ibu? Kita tahu sejarahnya. Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Sehingga apa yang terjadi? Yusuf kemudian dijual kepada orang Ismail, dan kemudian orang Ismail menjual Yusuf kepada orang Mesir, yaitu Potifar. Siapa Potifar? Potifar itu adalah pengawal raja, pimpinan pengawal, orang besar yang hadir mengawali raja, asisten pribadi, panglimanya kalau sekarang ini. Nah, pada waktu itu terjadi jual beli, budak itu hal yang biasa. Budak itu orang bisa dijual beli menjadi pekerja bagi tuannya. Salah satunya Yusuf ketika dijual kepada orang Ismail, dan orang Ismail jual kepada orang Mesir. Dan yang membelinya Potifar. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu dengan Yusuf? Dikatakan dalam ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Yusuf berhasil. Ayat 2 kita bisa melihat Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang berhasil. Lalu melalui ini kita memperlihatkan bahwa orang yang berhasil itu kalau Tuhan menyertainya. Orang yang berhasil itu kalau Tuhan ada dalam hidupnya. Berhasil dalam Tuhan maksudnya. Banyak orang berhasil tapi dari sudut pandang dunia. Banyak orang berhasil dari sudut pandang kekuasaan yang diktator. Tapi orang yang berhasil di dalam Tuhan, dia harus disertai oleh Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang dikerjakan, apapun yang diperbuat oleh Yusuf berhasil. Bahkan Yusuf berada dalam rumah Potifar. Rumah Potifar pun menjadi rumah yang boleh dinikmati dengan keberhasilan. Setelah Potifar melihat Yusuf disertai, Yusuf diberkati Tuhan, lalu kemudian Potifar memberi kepercayaan kepada Yusuf. Orang kalau dikasih kepercayaan itu bukan orang sembarangan. Pasti ada sesuatu yang dilihat, kelebihan, ada potensi, dan kemudian orang itu akan memberi keuntungan bagi tuannya. Tidak akan ada itu dikasih kepercayaan, kita coba-coba. Enggak boleh. Ya, coba-coba aja dia dulu. Wah, itu menghancurkan. Tapi orang yang dikasih kepercayaan itu orang yang dilihat dalam dirinya ada potensi yang luar biasa, dan kemudian orang itu memberi keuntungan, keberhasilan bagi tuannya. Itu orang dikasih kepercayaan. Yusuf dikasih kepercayaan oleh Potifar untuk bekerja, melakukan segala sesuatunya dalam rumahnya. Dan ketika Yusuf dikasih kepercayaan itu, maka segala sesuatu yang terjadi dalam rumah Potifar pun diberkati Tuhan. Dengan kata lain, kehadiran Yusuf di rumah Potifar menjadi berkat. Ayat 5 dikatakan, sejak Yusuf diberinya kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Kehadiran Yusuf di tengah-tengah
rumah Potifar, membawa berkat Tuhan tercurah ke sana. Bayangkan. Yusuf hadir di rumah Potifar, Tuhan mencurahkan berkat di rumah itu. Ya. Kehadiran seseorang menghadirkan Tuhan. Kehadiran seseorang menghadirkan berkat. Itu luar biasa. Jangan sebaliknya. Kehadiran seseorang malah mendatangkan kutuk. Gara-gara dia kita celaka. Gara-gara dia kita begini. Gara-gara dia kita punya masalah. Bukan demikian. Yusuf hadir di rumah Potifar. Disitulah Tuhan curahkan berkatnya. Bahkan apa yang dikerjakan, apa yang menjadi miliknya, ladang rumah Potifar diberkati Tuhan. Kehadiran Yusuf menjadi berkat. Dia menerima berkat Allah dan kehadiran dia memberkati Potifar. Bahkan berikutnya kalau kita baca, kisah berikutnya dalam konteks seminggu ke depan ini, kejadian ini kita baca. Kisah Yusuf. Bukan hanya di rumah Potifar saja Yusuf jadi berkat, tapi di tanah Mesir. Di bangsa lain Yusuf pun jadi berkat. Itu dia. Luar biasa. Nah, ketika keberhasilan itu ada dalam diri seseorang, maka tentu ada tantangannya. Bisa jatuh pada kesombongan, bisa lupa diri, bisa lupa Tuhan. Kadang-kadang kalau orang sudah berhasil, sudah dikasih kesempatan untuk misalnya melakukan sebuah pekerjaan yang lebih, diberi kesempatan untuk memimpin sesuatu yang lebih, dikasih pangkat yang lebih, dikasih pekerjaan yang lebih, dikasih kesempatan yang lebih, kedudukan yang lebih. Kadang-kadang orang itu bisa jatuh pada kesombongan dan lupa diri. Bahkan lupa Tuhan. Itu kadang-kadang kita lihat. Tapi apa yang terjadi dengan Yusuf, Bapak Ibu? Yusuf ketika kita lihat dalam ayat 7-12, ketika Yusuf berhasil, dia tidak mau jatuh pada kesalahan. Yusuf ketika berhasil, ada tantangan yang dialami, yaitu godaan dari istri Potifar. Pada Yusuf ini dikatakan dalam ayat 6b, Yusuf itu gagah perawakannya dan tampan parasnya. Ganteng, gitu ya, gagah, terus kemudian menjadi berkat bagi keluarganya. Terpesonalah istri Potifar ini, lalu menggoda Yusuf. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yusuf tidak tergoda dengan itu. Yusuf tidak mendengar itu. Dan Yusuf menolak godaan itu. Yusuf punya ketegasan untuk menolaknya. Bahkan dikatakan dalam ayat 10, hari demi hari godaan itu, tantangan itu datang. Istri Potifar selalu menggoda hari demi hari. Tapi Yusuf menolaknya. Kenapa? Karena Yusuf takut Tuhan. Dikatakan bahwa segala sesuatu diserahkan kepada diri Yusuf kecuali istri Potifar. Dia takut kepada Tuhan, dia menjaga kekudusan di hadapan Allah. Dia tidak mau tergoda, tidak mau jatuh. Meskipun godaan itu hari demi hari datang untuk mengajak dia tidur dengan Yusuf. Tidak ada. Dia langsung tegas mengatakan, tidak. Apakah harus lakukan itu? Karena itu adalah kejahatan besar. Dan berbuat dosa terhadap Allah. Tegas Yusuf tolak itu.
meskipun selalu menggoda. Kadang-kadang Bapak Ibu kita dalam hidup ini datang godaan, sekali kita tolak. Oh, ini godaan Tuhan. Tidak boleh Tuhan. Perempuan itu tidak boleh. Saya sudah punya istri, misalnya. Perempuan itu tetap goda yang kedua kali. Tetap juga kita katakan, tidak, saya tidak mau jatuh pada dosa. Perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga goda lagi itu perempuan. Tetap katakan, tidak boleh. Ini adalah bukan jalan Tuhan. Tetap kita tolak. Yang keempat kita juga tolak. Yang kelima mulai berpikir. Dan yang keenam lalu kemudian berkata, oh Tuhan, apakah ini rencanamu? Iya. Mulai sudah bertanya. Apakah ini kehendakmu? Tidak bisa. Yusuf hari demi hari digoda. Yusuf hari demi hari ditantang. Tapi dia tetap berjalan pada jalan Tuhan. Tidak. Punya keputusan yang tegas. Jangan coba-coba. Jangan kemudian berkata, oh Tuhan, ini rencanamu. Ya saya jalankan semuanya. Padahal saya tahu itu tak benar. Bawa-bawa nama Tuhan. Godaan itu berkali-kali Bapak Ibu, gak sekali dua kali. Godaan orang mengikut Tuhan itu bukannya sekali dua kali. Iblis itu datang bukan sekali dua kali menggoda kita, enggak. Sampai kita mau jatuh, bahkan sampai jatuh baru kemudian dia senang. Berhasil saya. Jangan kita tergoda ketika kita menjalankan proses hidup bersama Tuhan. Jalan terus tolak. Kalau itu tidak menjadi kehendak Allah, kita harus berani katakan, tidak Tuhan, saya mau berjalan dengan Engkau. Dan percayalah, orang yang demikian akan berhasil. Berhasil hidupnya, berhasil keturunannya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat Tuhan, melalui firman Tuhan ini mau dikatakan yang pertama. Keberhasilan Yusuf karena Tuhan menyertai dirinya. Karena itu ingat, segala sesuatu yang kita lakukan dan rencanakan, kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai hidup kita. Kalau bukan Tuhan yang menyertai hidup kita, mungkin kita berhasil dari pandang dunia, tapi tidak berhasil membawa berkat Allah. Tapi orang yang selalu disertai Tuhan, maka dia berhasil seperti Yusuf bagi banyak orang. Hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak kita kasih ajaran supaya mereka selalu melihat agar Tuhan menyertai mereka dari sekarang. Anak-anak kita yang punya potensi, punya kepintaran di sekolah, selalu juara misalnya, punya kelebihan, ingatkan mereka, nah ini karena Tuhan sertai dirimu. Sehingga mereka tidak jatuh pada kesombongan diri dan lupa diri. Tetap kita harus katakan, kamu berhasil ini karena Tuhan sertai kamu. Yang masih kecil, dari TK, SD, SMP sampai SMA, kalau dia punya sesuatu yang lebih, katakan, ini karena Tuhan menyertai kamu. Ya, harus kita katakan itu. Wujud kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Yang kedua, Yusuf berani menolak hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, maka biarlah kita juga berani menolak yang tidak sesuai dengan firman Allah. Katakan tidak kalau tidak sesuai, dan jalankan sesuatu yang benar dalam kehendak Tuhan. Dan saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus setengah tahun. Biarlah perjamuan kudus ini, roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Kristus boleh kita nikmati dengan penuh kekuatan dan sukacita iman, merayakan kemenangan Kristus yang menyelamatkan kita. Sehingga melalui roti dan anggur ini, kita dikuatkan dan diteguhkan untuk selalu
berserah diri kepada Yesus supaya Dia memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sakramen perjamuan kudus diikuti oleh Bapak Ibu yang sudah sidi atau mengaku percaya secara dewasa bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, perjamuan kudus, roti dan anggur akan dibagikan oleh presbiter yang bertugas, lalu kemudian kita makan dan minum sesuai dengan aba-aba dari pendeta. Dan yang ketiga, persembahan syukur perjamuan kudus disampaikan ketika persembahan syukur nanti di tempat yang sudah disiapkan sambil membawa sloki ke depan diserahkan kepada presbiter yang bertugas. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa minum anggur, di setiap baki ada tersedia air putih. Kita siapkan hati kita. Jemaat Tuhan, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus seperti yang tertulis dalam Markus 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-25 yang menyatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semua minum dari cawan itu. Ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru dalam kerajaan Allah." Dengarkanlah penjelasan tentang perjamuan kudus, saudara-saudara. Sesungguhnya, roti dan cawan berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa melalui Tuhan Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya juga hendak mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas, Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, Yesus Mesias yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus untuk menjamah dan mengurapi kami,
agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladan-Mu, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan, maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita kepada Kristus menurut pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Masing-masing berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Silakan duduk. Mari mengikuti perjamuan dan mengingat kematian Tuhan, guna mendamaikan manusia dengan Allah, agar diselamatkan dari maut kelak. Duduk sekeliling meja Tuhan, makan roti lambang tubuh Yesus, juga minum anggur itu lambang darah Yesus. Yakin dan percaya kau dikuatkannya.
Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Kita salam kiri dan kanan, katakan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Jemaat Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Ambil. Bagikanlah. Ambil.
Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Bagikanlah.
Ambillah. Ambillah. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Efesus 1 ayat 7 dan 8 menyatakan, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran, menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat, kita berdoa. Firman-Mu telah diberitakan Tuhan, yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami bahwa dengan penyertaan-Mu saja kami boleh melakukan segala sesuatunya dengan berhasil. Dan biarlah kami menjadi umat Tuhan yang boleh disertai oleh Tuhan, sehingga apa yang kami rencanakan, yang kami kerjakan boleh berhasil dan kemudian kami nikmati dengan penuh sukacita, dan kemudian kami juga boleh bagikan bagi sesama. Kuatkan kami, teguhkan kami untuk kami boleh senantiasa mengandalkan Engkau. Roti dan anggur
boleh kami juga nikmati bersama dalam sakramen perjamuan kudus saat ini, untuk mengingat betapa besarnya cinta kasih Allah melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau rela berkorban untuk menebus dan menyelamatkan kami, sehingga keselamatan itu menjadi milik kami saat ini sampai selama-lamanya, sehingga kehidupan abadi tetap senantiasa menjadi milik kami. Terima kasih, dan biarlah roti dan anggur yang telah kami makan dan minum bersama, Tuhan suci kuduskan itu, sehingga boleh menjadi darah dan daging yang baru bagi tubuh kami, untuk kami mendapat kekuatan, kemampuan, dan kuasa Tuhan untuk melalui dan melakukan segala sesuatunya di tengah kehidupan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang boleh kami alami bersama. Dan biarlah melalui roti dan anggur itu, kembali kami diteguhkan, dikuatkan keyakinan kami dan pengharapan kami kepada Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, dalam saat ini, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik, berlandaskan takut akan Tuhan. Banyak persoalan di berbagai bidang, tapi biarlah hikmat Allah yang memampukan para pemimpin kami untuk boleh mengatur roda pemerintahan dengan baik, dan mampukan kami juga sebagai anak-anak Tuhan untuk menjaga situasi kondisi yang baik, menghormati, menghargai di tengah-tengah perbedaan ini, sehingga keharmonisan, kedamaian, suasana yang aman, kondusif, kami boleh nikmati bersama. Kami berdoa bagi pemerintah Kota Surabaya dan sekitarnya. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa bagi gereja Tuhan, biarlah boleh memberitakan firman Tuhan, khususnya GPIB, mulai dari lingkup sinode, mupel, bahkan sampai dengan lingkup jemaat. Kami yang ada di GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Surabaya ini, Tuhan memberkati tugas panggilan kami di tengah pelayanan kesaksian dan persekutuan. Dalam kebersamaan yang boleh kami bangun, seluruh diaken, penatua, pendeta, unit-unit misioner, pelayan PA, pelayan PT, pengurus pelkat, panitia, komisi-komisi, BPPJ, Pikaris, Karen Kantor Jemaat, bahkan bersama dengan seluruh jemaat-Mu, untuk kami boleh senantiasa menjalankan tugas panggilan ini dengan baik, saling mendukung, saling mendoakan. Dan kami yakin kami boleh lakukan itu karena selama ini Tuhan boleh campur tangan, menolong, dan memberkati. Engkau memberkati kehidupan jemaat Tuhan dalam segala hal yang mereka hadapi. Tuhan memberkati para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan memberi kesehatan, umur panjang, kekuatan, sukacita iman, pengharapan kepada Kristus. Tetap senantiasa mereka nyatakan di tengah kehidupan mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang bergumul tengah kehidupan mereka, bergumul tengah kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga. Bergumul terhadap orang tua, bergumul terhadap suami, bergumul terhadap istri, bergumul terhadap anak-anak, bergumul terhadap saudara bersaudara. Bergumul mencari pekerjaan, bergumul untuk mencari pasangan hidup, bergumul untuk mencari pendidikan, bergumul untuk mendapat keturunan. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Campur tangan, pertolongan, dan berkat-Mu lah yang Engkau nyatakan bagi mereka. Bahkan bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, hamba berdoa dari tempat ini, bagi Ibu Lita Mira, Bapak Yohanes Mulyono, Saudari Tesalonika Amanda Putri, Ibu Maria Kawi, Bapak Lexi Lapian, Ibu Magdalena Rosita Tomaswa, Ibu Pujiastuti Gus Rianto. Ataupun ada jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh saat ini, tidak hamba sebut dari tempat ini. Ya Tuhan Yesus, Tabib Agung, Engkau yang menjamah, menyembuhkan, menguatkan, memulihkan mereka dari sakit penyakit, sehingga mereka boleh senantiasa sembuh dan melihat betapa besarnya kuasa Allah di tengah hidup mereka. Dalam saat ini kami berdoa bagi keluarga-keluarga, bagi keluarga Ibu Leni Batseba Marta Nafi, bagi keluarga
Greinosa Irius Palit, bagi keluarga Diali Agris Jun, dan juga bagi keluarga Majelis Jemaat, bagi keluarga Penatua Alparis Peta, bagi keluarga Penatua Eskil Edward Rumeser, bagi keluarga Diaken Perisian Esra Zaria Bud. Tuhan memberkati kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, rencana mereka. Hadirlah dengan kuasa-Mu sehingga mereka boleh menikmati hari-hari dengan kebahagiaan dan sukacita dalam Tuhan. Dalam saat ini kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang bersyukur tengah hidup mereka. Bersyukur atas penambahan hari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan sepekan. Hamba berdoa bagi Pendeta Dina Haba, Ibu Roladona Patiselano, Bapak Bambang Prasetyo Utomo, Bapak Leoren Baboy, Saudara Yobel Christian Prasetyo Utomo, Saudari Tesalonika Amanda Putri, Ibu Alita Moya Pelupesi, Ibu Aldrin Jusima Laning, Saudari Angelika Yuliana Suito, Saudari Devina Rindo, Saudari Las Maria Sopahelwakan, Bapak Ruli Aditya Pradana, Ibu Wiyana Posuma, Adik Melian Sudianta, dan juga bagi keluarga Bapak Sandi Kanseresa dan Ibu Vina Prasinska Fortunata, dan bagi keluarga Bapak Riki Ipan Patinama dan Ibu Eviria Maulin Natiur Hutapea. Ataupun ada jemaat-Mu yang tidak hamba sebut dari tempat ini menikmati penambahan usia kelahiran maupun perkawinan sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus sumber hidup, biarlah dengan penambahan usia ini Tuhan tambahkan berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, hikmat, umur panjang, sejahtera Allah melingkupi pribadi, keluarga, rumah tangga mereka. Untuk mereka boleh menikmati hari-hari dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, ini kami umat-Mu yang boleh hadir dalam ibadah, baik dalam gedung gereja ini ataupun jika ada jemaat-Mu yang ibadah melalui live streaming. Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu, sehingga sepekan ke depan kami boleh lalui dengan baik apa yang kami rencanakan, apa yang kami lakukan. Tuhanlah yang boleh memberkatinya, sehingga segala sesuatu boleh kami nikmati, dan kemudian kami boleh bersukacita bersyukur kepada Allah. Kami menyerahkan hidup pribadi, keluarga, anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Terima kasih atas pelayanan yang boleh kami lakukan, presbiter yang bertugas, pianis, pemandu lagu, puji-pujian dari Ladies Voice, petugas multimedia, sound system, coaster, kawan kantor jemaat, dan siapapun yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Berkatilah semuanya itu. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Memuji nama Tuhan, Ladies Voice memberi kesaksian kepada Tuhan. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, pertolonganku datangnya dari Tuhan.
melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selamanya. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari dengan penuh syukur dan sukacita kita memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dengarlah pesan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk persembahan syukur perjamuan kudus dapat diberikan di kotak di depan sambil mengembalikan seloki setelah bait pertama dinyanyikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah persembahan yang kami berikan, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, dalam rangka pengutusan untuk kegiatan dan informasi dalam sepekan, akan disampaikan pokok warta jemaat yang diawali dalam tayangan video berikut. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam GP itu. GP itu. GP itu. GP itu. GP itu. Majelis Jemaat GPIB Bukit Saitun Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Ladies Voice GPIB Jemaat Sinai Surabaya yang telah melayani di dalam ibadah Minggu pada pukul 9 di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dalam pelayanan dan keluarga.
Sidang Majelis Jemaat Evaluasi PKA Triwulan Pertama tahun 2026-2027 akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 19 Juli pada pukul 12.30 bertempat di Gereja Getsemani. Mohon kehadiran penatua dan diaken dalam acara tersebut di atas dan warta ini sebagai undangan. Berdasarkan surat tugas Majelis Sinode nomor 0598 tertanggal 14 Juli 2026, disampaikan bahwa pada tanggal 22 sampai 27 Juli 2026, Pendeta Ronald Mauli Kabar Marbun SSI Teol MTH tidak berada di tempat untuk melakukan tugas Komisi Pelkes GPIB melakukan visitasi pos Pelkes di Mupel, Kalimantan Barat. Selama pendeta tidak berada di tempat, kegiatan-kegiatan pelayanan akan ditangani oleh Ketua 1 berkoordinasi dengan PHMJ lainnya. Demikian untuk diketahui. Informasi saldo Bank GPIB Jemaat Bukit Saitun Surabaya di Bank Danamon per tanggal 17 Juli 2026 adalah sebagai berikut. Saldo Bank Danamon sebesar Rp30.9.072.81 dengan alokasi adalah sebagai berikut. Untuk dana operasional kas jemaat sebesar Rp12.239.072,81 dan janji iman, pentabisan dan pengutusan pendeta sebesar Rp10.500.000. Untuk kotak sarana sebesar Rp1.078.000, kemudian untuk prasarana yaitu penjualan inventaris sebesar Rp3.950.000 dan untuk alokasi bulan Pelkes GPIB 2026 sebesar Rp9.242.000. Untuk Bank Jatim sebesar Rp5.163.271. Untuk kas kecil dan kas besar dapat Bapak Ibu Jemaat lihat pada layar yang tertulis. Jumlah kehadiran jemaat pada ibadah pagi hari ini, pria berjumlah 68 orang, wanita 92 orang, sehingga total kehadiran adalah 160 orang. Demikian warta jemaat minggu ini. Apabila jemaat membutuhkan informasi yang lebih detail, dapat Bapak Ibu Jemaat scan barcode warta jemaat yang terpasang di bangku jemaat. Dan jika ada hal-hal yang kurang jelas, dapat Bapak Ibu Jemaat menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap jam kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Dengarlah amanat pengutusan bagi kita, pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana
Ya Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.